Siapa yang nggak kenal Fortuner? Mobil badak, besar, suka intimidasi. Biasanya kalau yang pakai Fortuner tuh suka intimidasi ya, kalau di jalan. Halo semuanya, balik lagi di vlog gua. Semakin dekat kita dengan event Gias 2021 yang akan diselenggarakan pada tanggal 11 November 2021. Dan di situ mungkin nanti banyak mobil-mobil yang bermunculan ya. Mobil-mobil yang banyak bermunculan, ya kemarin sudah beberapa brand yang sudah di launching, seperti Honda kemarin melaunching Honda Civic dan Honda City Sedan, terus ada lagi BRV, terus dari Toyota pun sama, kemarin rame-rame Avanza yang berubah desainnya, berubah drastis jadi all new. Terus tambah lagi, terus ada lagi tuh Expander ya, Expander pun sama yang katanya mau facelift, tapi sampai sekarang gue belum dapat kabar kapan di launchingnya. Nah kalau Avanza gue udah dapat kabar, katanya sih sekitar tanggal 10 November katanya akan di launching secara virtual. Nah kalau tanggal 10 launching, tanggal 11 nya mungkin langsung nongkrong di Gias kali ya si Avanza Veloz. Nah sekarang ada satu mobil lagi SUV dari Toyota yang akan gue bahas, yang katanya akan dipajang juga di Gias, akan diperkenalkan di Indonesia. Namanya adalah Toyota Fortuner. Siapa yang nggak kenal Fortuner? Mobil badak, besar, suka intimidasi. Biasanya kalau yang pakai Fortuner tuh suka intimidasi ya, kalau di jalan. Tapi mudah-mudahan enggak. Nah, kenapa gue mau bahas ini? Karena ini banyak kabar juga, katanya si Toyota Fortuner ini akan mengalami perubahan juga dari pihak Toyota. Karena di luar sana di Thailand kalau nggak salah ya, kalau nggak salah tuh di Thailand ada Fortuner yang ber-cc 2800. Katanya udah dipakai juga di Hilux kalau nggak salah. Kalau nggak salah ya, kalau misalkan gua salah silahkan aja komen. Nah 2800 ini mesinnya nanti mobilnya akan dibawa ke Indonesia untuk diperkenalkan di Indonesia katanya gitu. Terus apa kabar dengan Fortuner kita yang 2400 cc? Nah kalau menurut gua sepertinya Toyota ini atau konsumen kurang puas ya dengan performa si Fortunernya. Karena Fortuner itu kalau yang diesel itu dia 2400 cc, 4 silinder, dan mesinnya itu dia menghasilkan kalau nggak salah tenaganya itu sekitar 150 PS kalau nggak salah. PS atau HP gitu, pokoknya sekitar segitu, dan torsinya itu sekitar 400 Nm. Kalau kita bandingkan dengan Pajero Sport yang sama cc-nya, jadi Pajero juga sama 2,4 diesel juga, dia punya punya tenaga tuh bisa sampai 181 HP dan torsinya 430 Nm ya. Ini memang agak jomplang ya kalau misalkan kita bahas dua mobil ini. Tenaganya memang agak lumayan jauh ya bedanya ya. Makanya mungkin pihak Toyota atau konsumen juga merasa kurang puas dengan performa si Fortunernya, dan katanya sih nanti nggak tahu gue ya kalau di Gias nanti bakal ada atau enggak, tapi gue dengar sih katanya mau diperkenalkan gitu. Nah kalau misalkan nanti si Fortuner jadi masuk ke Indonesia yang 2800 cc, ini luar biasa sekali, karena pas gue lihat ininya spesifikasinya mesinnya, terutama dia tetap 4 silinder 2800 cc 4 silinder diesel. Dan ini nggak main-main tenaganya itu bisa mencapai 200 HP atau 200 PS mungkin ya, dengan torsinya ini yang luar biasa, torsinya 500 Nm. Wow.
Ini kalau jadi bener ini keren sih. Ini bisa menyaingi Pajero Sport ya. Tapi seru juga kalau misalkan nanti begitu Fortunernya datang ke kita, ke Indonesia. Fortuner jadi 2800 cc dengan tenaga 200 HP dan torsi 500 Nm. Pajero pun ngikutin misalkan gitu. Jadi 2800 cc. Wah, gua nggak tahu tuh persaingannya gimana. Waktu di 2400 cc aja mereka sama-sama segitu, powernya udah beda, torsinya udah beda. Nah, kalau misalkan Pajero ikut naik, wah gua nggak tahu tuh ya. Itu seru banget kalau misalkan dua mobil itu bersaing ya. Terus di situ juga apa namanya? eh di sini tidak di ini, nggak maksudnya nggak dipastikan ya tanggal berapanya gue juga belum tahu. Sebenarnya pertanyaan gue cuma satu kalau udah ngedengar berita kayak gini, harganya berapa untuk Fortuner 2800 cc ya? Teman-teman bisa komen tuh. Yang 2400 cc aja yang sekarang itu harganya kalau yang 4x4 itu bisa tembus 700 juta kalau nggak salah. Nah, kalau yang 2800 cc 4x4 diesel, gue bingung ya misalkan harganya berapa, otomatis pasti ada kenaikan yang signifikan mungkin ya. Tapi kalau misalkan nggak naik atau naiknya dikit, mungkin ada beberapa fitur yang disunat mungkin, kemungkinan sih gitu kalau menurut gue ya. Tapi mudah-mudahan si Fortuner 2800 cc ini yang katanya namanya Legender ya. Legender ya gitu pokoknya legenda lah. Kalau misalkan jadi masuk ke Indonesia itu sudah pasti harga, terus fitur juga harus dipertimbangkan ya, karena fitur-fitur itu harus lebih canggih dibanding Pajero Sport ya. Cuman kenapa Fortuner nggak dikasih sunroof? Itu sih yang sayang ya. Jadi Pajero Sport Dakar yang itu yang Dakar ya, yang Dakar itu bukan yang Ultimate. Kalau yang Dakar dia pakai sunroof. Nah, kalau si Fortuner ini enggak gitu. Padahal kalau dipakai sunroof, tapi kalau misalkan pakai sunroof dia soalnya di bagian belakang itu kalau nggak salah Fortuner itu dia punya rear entertainment. Kayaknya sih itu ya. Jadi kalau misalkan pakai sunroof, rear entertainmentnya agak sulit mungkin masangnya nanti di mana gitu kan, karena di situ ada sunroof. Nah, itu sih paling kalau dari gua. Mudah-mudahan aja tapi jadi misalkan diperkenalkan di kita. Desainnya sih kalau menurut gua ya, kalau ngelihat gambar desain oke sih, desainnya oke ya, bagus gitu kan. Fortunernya masih dapat gitu. Ya iyalah namanya juga Fortuner. Maksudnya cuman beda-beda dikit lah kalau ngelihat dari sekilas gitu, cuman beda-beda dikit, jadi nggak terlalu jauh banget bedanya. Yang penting di sini yang jadi fokus utama adalah si mesin ya. Mesinnya 2800 cc 4 silinder diesel. Gue ulangi lagi dengan tenaganya tuh sampai 204 ya. Sorry tadi gue bilang 200 padahal 204 HP. Dan torsinya tuh sampai 500 Nm. Luar biasa sekali, mudah-mudahan jadi. Nanti pas digias diperkenalkan ya. Jadi kalau misalkan sempet, gue juga pengen sih datang ke sana langsung, ke giasnya langsung ya. Oke, mungkin cukup dulu pembahasan kita tentang Fortuner 2800 cc, kabar-kabarinya seperti itu. Tapi teman-teman berdoa saja, semoga datang. Semoga videonya bermanfaat. Yang belum subscribe, silahkan subscribe channel ini supaya kalian selalu dapat video-video terbaru dari gua. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa lagi. Bye.